syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan kepada kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Nadia Alveni Fitriah dengan NPM 037119057. Kedua Sifati Ananda dengan NPM 037119061 dan Mesa Nesti Najarudina dengan NPM 037119066. Oke, nanti jangan lupa di screenshot ya, dikirim ke grup ya. Ada yang presentasi, oke? Baik Ibu. Pengertian kisi-kisi. Sebuah format berupa matriks yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis sebagai alat penilaian. Kisi-kisi biasanya berwujud tabel sehingga dapat diartikan sebagai table of specification. Fungsi dari kisi-kisi sendiri yaitu sebagai pedoman dalam penulisan atau perakitan instrumen penilaian dan untuk menentukan ruang lingkup penilaian. Syarat kisi-kisi ada 3, yaitu kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus, kurikulum, atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Kedua, komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Ketiga, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Kisi-kisi sendiri terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen identitas dan komponen matriks. Adapun komponen identitas yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, kurikulum yang digunakan, tahun ajaran, jumlah soal, dan bentuk soal. Dan komponen matriks yaitu komponen dasar, materi pelajaran, indikator, nomor soal, dan level kognitif. Dalam kurikulum 2013, penilaian dilakukan melalui 3 ranah, yaitu ranah afektif berupa sikap, ranah kognitif berupa pengetahuan, dan ranah psikomotor berupa keterampilan. Penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau di luar kelas. Penilaian sikap juga sependidikan untuk mengontrol atau membimbing perkembangan sikap siswa selama belajar di sekolah. Cakupan penilaian sikap ada 2, yaitu penilaian sikap religius dan penilaian sikap sosial. Ada 5 kategori yang bisa menjadi patokan dalam menyusun kisi-kisi instrumen penilaian sikap. Yang pertama, penerimaan, yaitu semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang dari diri peserta didik. Yang kedua, yaitu menanggapi, suatu sikap yang menunjukkan partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Ketiga, ada penilaian, yaitu memberi nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Keempat, ada mengelola, yaitu konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Kelima, yaitu karakterisasi, adalah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi instrumen penilaian sikap ada 5, yaitu pertama, menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Kedua, merumuskan indikator yang mengacu pada KD. Ketiga, yaitu menentukan teknik penilaian. Ranah sikap pada umumnya menggunakan teknik penilaian non-tes. Keempat, menentukan jenis penilaian. Ranah sikap pada umumnya menggunakan jenis penilaian berupa pengamatan. Kelima, yaitu menentukan bentuk penilaian. Penilaian sikap dapat dilakukan melalui bentuk observasi, wawancara, dan laporan pribadi. Adapun contoh kisi-kisi instrumen penilaian sikap yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel yang ditampilkan.
pada penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif. Pada dimensi kognitif, tersusun secara mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Selanjutnya ada dimensi pengetahuan yang dinilai beserta contohnya. Yang pertama ada pengetahuan faktual. Ada dua bagian jenis pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan tentang terminologi dan pengetahuan tentang detail elemen yang spesifik. Contoh dari pengetahuan tentang terminologi adalah kosakata, simbol, angka, dan tanda. Contoh dari pengetahuan tentang detail elemen yang spesifik yaitu contohnya peristiwa, tempat, orang, dan sumber informasi. Yang kedua ada pengetahuan konseptual, yaitu ada 3, pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, contohnya bentuk badan usaha. Yang kedua, pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, contohnya rumus Pitagoras dan hukum permintaan. Yang ketiga ada pengetahuan tentang teori, model, dan struktur, contohnya teori evolusi dan struktur pemerintahan desa. Yang ketiga ada pengetahuan prosedural. Ada 3, yaitu pengetahuan tentang keterampilan dalam bidang tertentu dan algoritma. Yang kedua ada pengetahuan tentang teknik dan metode dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan harus menggunakan prosedur yang tepat. Contohnya, keterampilan melukis dengan cat air, algoritma pembagian seluruh bilangan, teknik wawancara, penerapan model ilmiah, metode ilmiah dalam pembelajaran kriteria yang digunakan untuk menilai visibilitas metode. Yang keempat ada pengetahuan metakognitif. Ada 3, yaitu pengetahuan strategis, pengetahuan tentang tugas-tugas, dan pengetahuan tentang diri. Contohnya, yaitu skema untuk mengetahui struktur suatu pokok bahasan, tes kognitif yang dibuat oleh pendidik, pengetahuan tentang beragam tugas kognitif, dan pengetahuan tentang tingkat pengetahuan yang dimiliki diri sendiri. Selanjutnya ada 6 kognitif yang bisa menjadi patokan dalam menyusun kisi-kisi soal dalam penilaian pengetahuan. Yang pertama ada mengingat, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Yang kedua memahami, yaitu membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Yang ketiga ada menerapkan atau mengaplikasikan, yaitu melakukan atau menggunakan prosedur di dalam suatu yang tidak biasa. Yang keempat yaitu menganalisis, yaitu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Yang kelima ada menilai atau mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Dan yang terakhir ada mengkreasi atau mencipta, yaitu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Berikut ada langkah-langkah menyusun kisi-kisi instrumen penilaian, yaitu yang pertama, menentukan kompetensi dasar, yang kedua, memilih materi yang esensial sesuai dengan lingkup materi dan materi yang terkait dengan kompetensi dasar yang diuji. Yang ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Yang keempat, ada menentukan nomor soal, dan yang kelima, menentukan bentuk soal yang digunakan. Adapun kriteria pemilihan materi yang esensial yaitu yang pertama materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, yang kedua materi penting yang harus dikuasai siswa, yang ketiga materi yang sering diperlukan untuk bidang studi lain, yang keempat materi yang memiliki hubungan dengan jenjang kelas, dan yang terakhir materi yang memiliki nilai terapan untuk kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh kisi-kisi dari instrumen pengetahuan.
Menyusun kisi-kisi instrumen penilaian keterampilan. Kenapa banyak yang off cam? Ada di situ nggak yang off cam? Dari screenshot belum naiknya presentasi? Belum. Belum, Bu. Nanti pas selesai ini. Enggak, justru ini ada yang kalau mau yang PJ-nya mana? PJ Ismi. Iya, Nah, nanti kalau ada yang presentasi tolong di screenshot ya, satu kelompok satu, nanti di-share ke grup biar nanti Bu ngecek siapa yang hadir di hari ini. Karena ini pertemuan ke-7 Iya, Bu. untuk persiapan UTS ya. Silakan di screenshot. Baik, Bu. Nanti dikirim. Lanjut, Neng. Ya, Siapa? makasih. Terima kasih, Bu. Instrumen penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar pada kompetensi inti 1-4. Jenis-jenis penilaian keterampilan. Yang pertama ada penilaian proyek. Penilaian proyek adalah dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengelolaan dan penyajian data, serta pelaporan. Contoh penilaiannya adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia. Yang kedua ada penilaian praktik. Penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi aspek yang dinilai, yaitu kualitas proses pengerjaan atau melakukan suatu tugas. Contohnya adalah membaca karya sastra dan membacakan pidato. Yang ketiga ada penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Contoh penilaian produk adalah membuat kerajinan dan membuat karya sastra. Yang terakhir ada penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari kompetensi dasar pada kompetensi 4. Sampai sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik proyek maupun produk. Portofolio digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan. Ada 5 kategori yang bisa menjadi patokan dalam menyusun kisi-kisi instrumen penilaian keterampilan. Yang pertama, ada imitasi. Imitasi berarti meniru tindakan seseorang. Yang kedua, ada manipulasi. Manipulasi berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi pada kategori ini. Peserta didik dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. Yang ketiga, ada presisi. Presisi berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan dalam bahasa sehari-hari. Kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir. Dan yang keempat, ada artikulasi. Artikulasi artinya memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. Yang terakhir ada naturalisasi. Naturalisasi artinya menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Pada kategori ini, sifat aktivitas telah otomatis.
sadar penguasaan aktivitas, dan penguasaan keterampilan terkait sudah pada tingkat strategis. Misalnya, dapat menentukan langkah yang lebih efisien. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi instrumen penilaian keterampilan. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang akan diukur, merumuskan indikator yang mengacu pada KD. Yang ketiga, menentukan teknik penilaian. Ranah keterampilan pada umumnya menggunakan teknik penilaian non-tes. Yang keempat, ada menentukan jenis penilaian. Ranah keterampilan pada umumnya menggunakan jenis penilaian berupa unjuk kerja berupa pembuatan produk, praktik, dan proyek. Yang terakhir, ada menentukan bentuk penilaian. Penilaian keterampilan dapat dilakukan melalui rubrik penilaian. Di sini ada contoh kisi-kisi instrumen keterampilan. Dan di sini juga ada contoh kisi-kisi instrumen penilaian dari ketiga ranah, yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Sekian dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah kisi-kisi merupakan sebuah format berupa matriks yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis sebagai alat penilaian. Dalam kisi-kisi penilaian ada 3 ranah, yaitu ranah instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan, dan instrumen penilaian keterampilan. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau bertanya? Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami buka untuk pertanyaannya. Aduh. Tadi siapa? Siva ya? Ya. Ya. Oke, sekian dari pemaparan kelompok kami. Silakan kami buka pertanyaan. Pokoknya gitulah kalian lah ya. Jadi jangan langsung nyolong dulu ya. Silakan dibuka satu sesi saja ya untuk maksimal 3 orang penanya. Silakan. Yang sudah sering bertanya di stop dulu. Silakan yang belum. Ya, Ibu. Kemarin sudah input yang ini nih, yang terakhir kalau salah kelompok 3 kemarin ya. Iya, Bu. Notulen ketiga kan ya? Iya, Bu, kelompok 3. Nah, sok manganeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Ika Komaria dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa pengembangan kisi-kisi diperlukan dalam pembuatan dan penggunaan teks lagi? Kasipa siapa yang nulisnya? Yang nulis Mesa. Mas udah? Udah. Oke, makasih. Ada lagi? Saya maksudnya. Kedengaran nggak suaranya? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deza Sarasati, NPM 03711900 dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa guru perlu menyusun kisi-kisi sebelum melakukan penilaian? Terima kasih. Bilang, Deza, maaf. Ya. Mengapa guru perlu menyusun kisi-kisi sebelum melakukan penilaian? Udah, Mes? Udah. Terima kasih. Ya. Baik.
Saya ingin bertanya. Oh iya, Ya, nama saya Yolaliani Iwangga, 0371150203. Mau nanya, apa manfaat kisi-kisi soal bagi siswa? Ya, makasih. Silakan, Siva mau langsung dibahas. Izin menjawab pertanyaan dari peserta yang lain. Silakan yang pertama dijawab oleh Mesa. oh iya, makasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ike, yaitu soalnya mengapa pengembangan kisi-kisi diperlukan dalam pembuatan dan penggunaan tes. Jawabannya itu karena untuk mengetahui bahwa tes evaluasi yang dibuat benar-benar dapat mengukur kecakapan siswa, dan dalam pembuatan tes tersebut harus dibuat dalam desain tes evaluasi, yaitu pembuatan kisi-kisi soal yang telah terencana. Gimana, Kak? Iya, Mas, makasih ya. Ya, sama-sama. Selanjutnya akan dijawab oleh Nadia. Izin menjawab pertanyaan dari Deja. Pertanyaannya yaitu, mengapa guru perlu menyusun kisi-kisi sebelum melakukan penilaian? Mengapa? Karena dengan menyusun kisi-kisi sebelum melakukan penilaian, guru akan lebih mudah dalam membuat soal. Selain itu, kisi-kisi juga sebagai pedoman guru dan petunjuk ruang lingkup dalam melakukan penilaian, sehingga penilaian tidak melenceng atau keluar dari ketentuan seharusnya. Selain itu, dengan menyusun kisi-kisi, penilaian yang akan digunakan akan sesuai dengan KD, KI, indikator, dan materi. Serta guru dapat mengembangkan alat penilaian sehingga alat penilaian digunakan sesuai dan beragam. Seperti itu, ya. Baik, Nadia. Terima kasih. Ya, Saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Kayola. Izin menjawab. Pertanyaannya, kegunaan dan fungsi kisi-kisi untuk peserta didik. Kan biasanya anak-anak itu suka minta nanya kisi-kisi. Jadi guru sudah menyiapkan kisi-kisinya, sehingga untuk anak-anak itu sebagai gambaran soalnya seperti bagaimana. Dan sesuai jadi kisi-kisinya bermanfaat untuk menggambarkan soalnya bagaimana. Jadi dia bisa belajar sesuai dengan pembelajarannya, sesuai dengan soalnya. Kak, maaf, paham tidak? Gimana sih, Pak? Ulangi lagi. Jawab teh. Sok ulangi lagi. Izin menjawab dari pertanyaan Kayola. Nah, kan siswa itu suka bertanya tentang kisi-kisinya, bagaimana, Bu? Nah, ibunya itu akan mengasih apa sih, pokoknya intinya itu bermanfaat untuk siswanya sebagai penggambaran bagi siswa untuk belajar atau menghadapi tes yang akan dilakukan. Kayola, bagaimana? Oke, makasih. Terima kasih. Maaf ya. Iya. Yola ditambahkan atuh kalau kurang. Kamu teh. Kumaha ya kakak teh. Oke, silakan. Yang terakhir. Udah tiga-tiganya ya? Sudah, Bu. Oke. Yola, gimana Yola? Ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Tidak, Bu. Kamu diem di rumah makin segaran. Oke, cukup ya. Sak, silakan ditutup dulu. Siva, siapa namanya? Tadi ketua kelompoknya siapa? Nadia, Siva atau Mesa? Ketua kelompoknya siapa?
Oh, yang awal Nadia. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.